Sebelum saya jelaskan kesadaran diri, Tripurusa, kita pahami apa itu dewa menurut kitab Weda. Renungan Atharvaveda 10.2.23 Brahma Devan Anukuyati Brahma Daivajanirviwah Brahmedam Anyat Aquatram Brahma Satquatram Uciate. Terjemahan, Tuhan Yang Maha Esa bersemayam dan berwujud sebagai para dewa. Tuhan Yang Maha Esa bersemayam pada media-media yang suci. Tuhan Yang Maha Esa adalah abadi, tak terhancurkan, dan Dia adalah pelindung yang agung. Kesadaran diri manusia diawali dari cetana dan acetana yang juga disebut sebagai sebab mula terciptanya segala yang ada, kausa prima. Cetana merupakan asas jiwa atau atma yang menjadi jiwa semesta. Sifatnya murni dan selalu sadar, conscious. Sedangkan acetana merupakan asas materi dari alam semesta yang sifatnya tidak sadar dan serba lupa, unconscious. Cetana adalah unsur kesadaran dan acetana adalah unsur ketidaksadaran. Kedua unsur ini bersifat halus dan menjadi sumber segala yang ada. Cetana itu ada 3 jenisnya yaitu, Paramasiwa Tattwa, Sada Siwa Tattwa, dan Siwatma Tattwa, yang juga disebut dengan cetana telu, 3 tingkatan kesadaran. Yang ketiganya itu tidak lain adalah Sang Hyang Widi sendiri yang telah berbeda tingkat kesadarannya. Kesadaran diri, Tripurusa, dibagi 3 tingkatan yaitu 1. Paramasiwa memiliki tingkat kesadaran tertinggi, 2. Sadasiwa memiliki tingkat kesadaran menengah, dan 3. Siwatma memiliki tingkat kesadaran yang terendah. Tinggi rendahnya tingkat kesadaran itu tergantung pada kuat tidaknya pengaruh maya atau duniawi. Paramasiwa bebas dari pengaruh maya. Sadasiwa adalah mendapat pengaruh duniawi yang sedang-sedang saja, sedangkan Siwatma mendapat pengaruh maya yang paling kuat. Sang Hyang Widi Paramasiwa adalah kesadaran tertinggi yang sama sekali tidak terjamah oleh belenggu maya, karena itu ia disebut Nirguna Brahman. Dan ia merupakan perwujudan sepi, suci murni, kekal abadi, dan tanpa aktivitas. Kemudian Paramasiwa kesadarannya mulai tersentuh oleh maya. Dan pada saat seperti itu, ia mulai terpengaruh oleh sakti, guna dan swabhawa yang merupakan hukum kemahakuasaan Sang Hyang Widi Sadasiwa, yang memiliki kekuatan untuk memenuhi segala kehendaknya yang disimbolkan dengan bunga teratai yang merupakan stananya. Pada tingkatan Paramasiwa ini digambarkan sebagai perwujudan mantra disimbolkan dengan aksara Aum, Om, dengan Iswara, I, sebagai kepala, Tatpurusa sebagai muka, Ta, Agora, A, sebagai hati, Bama Dewa, Ba, sebagai alat-alat rahasia, Satyojata, Sa, sebagai badan. Dengan sakti, guna dan swabhawanya, ia aktif dengan segala ciptaan-ciptaannya. Karena itu, ia disebut Saguna Brahman. Pada tingkatan Siwatma Tattwa, sakti, guna dan swabhawanya sudah berkurang karena sudah dipengaruhi oleh maya. Karena itu Siwatma Tattwa disebut juga Maya Sira Tattwa. Siwa sebagai bagian ketiga dari Tripurusha adalah keadaan Tuhan sebagai Siwatma yaitu dapat menyatu dan menjiwai tubuh makhluk. Penggambaran Tuhan dalam wujud Siwa digambarkan seperti sebuah bola lampu, di mana bola lampu akan menyala bila sudah dialiri oleh listrik. Listrik yang mengalir akan menyesuaikan dengan bentuk sebuah lampu. Kalau dalam makhluk hidup, bila Tuhan dalam Siwatma akan menyatu dengan ciptaannya menjadi tubuh makhluk yang disebut Atma. Atmalah yang menjiwai manusia, hewan dan tumbuhan. Ketika Tuhan sudah berada dalam makhluk ciptaannya, maka Tuhan akan dipengaruhi oleh keadaan makhluk itu dan menjadi lupa akan asalnya dan akan mengalami suka duka. Berdasarkan tingkat pengaruh maya terhadap Siwatma Tattwa, Siwatma Tattwa tersebut dibedakan atas 8 tingkatan yang disebut Astawityasana.
Dapat dijelaskan juga di sini bila mana pengaruh maya sudah demikian besarnya terhadap iwatma menyebabkan kesadaran aslinya hilang dan sifatnya menjadi avidya. Dan apabila kesadarannya terpecah-pecah dan menjiwai semua makhluk hidup termasuk di dalamnya adalah manusia, maka ia disebut atma dan jiwatman. Meskipun atma merupakan bagian dari Sang Hyang Widi, Siwa, namun karena adanya belenggu avidya yang ditimbulkan oleh pengaruh maya, perdana tatwa, maka ia tidak lagi menyadari asalnya. Hal ini menyebabkan atma ada dalam lingkungan sorga neraka samsara secara berulang-ulang. Atma akan dapat bersatu kembali kepada asalnya, apabila semua selaras dengan ajaran Catur Iswarya. Panca Yama Brata, Panca Niyama Brata dan Astasidi. Dan apabila dalam segala karmanya bertentangan dengan ajaran-ajaran tersebut tadi, maka atma akan tetap berada dalam lingkaran samsara dan reinkarnasi. Bentuk atau wujud reinkarnasi atma sangat banyak tergantung karma wasananya atma pada saat penjelmaannya terdahulu. Salah satu bentuk reinkarnasi itu adalah sebagai Stahawara Janggama, yang disebutkan sebagai penjelmaan yang paling jelek. Bentuk reinkarnasi seperti itu adalah suatu penderitaan luar biasa yang harus dihadiri. Untuk mengakhiri lingkaran samsara ini, Urahaspati Tatwa mengajarkan agar setiap orang menyadari hakikat ketuhanan dalam dirinya, yang dalam hal ini dapat dilakukan dengan 1. Jenana Byudreka, mempelajari segala tatwa. 2. Indriya Yoga Marga, tidak tenggelam dalam kesenangan hawa nafsu. 3. Tresna dosa kesaya, tidak terikat pada pahala perbuatan baik atau buruk. 4. Yoga, selalu memusatkan pikiran pada Tuhan melalui 6 tahapan yang disebut Sadanga Yoga. Kita akhiri penjelasan kesadaran diri yang berasal dari kitab Weda, yang sudah berusia 15.000 sebelum Masehi menurut Vidyaranya peneliti dari India. Terima kasih, mohon di-subscribe dan likes. Tolong disebarkan untuk manfaat manusia di bumi dan kebangkitan ajaran Weda seperti petunjuk dari leluhur Nusantara. Om Santi, Santi, Santi Om.